Maka dalam hadis yang lain Nabi pegah perumpamaan masalu ma yab'asuni bihi minal ilmi wal huda kama salil ghais, perumpamaan sesuatu yang diturunkan kepadaku. Maksudnya perumpamaan pura-pura macam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara tersebut, baik daripada ilmu maupun huda, petunjuk. Jadi Rasulullah diutus hubungannya yang pertama adalah lil ilmi, untuk ilmu. Sehingga Rasulullahnya sahibul ilmi, rupa ilmi, asai segala-gala ilmi yang Rasulullah. Begitupun kebetulan Rasulullah-nya adalah untuk huda, petunjuk bagi kita. Kama salil ghais, lagi seumpama perumpamaan ujian yang lain. Nato ujian yang lain, ujian yang lain manakala kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala umumnya. Nyo kadang-kala ujian yang lain yang kena pada daerah-daerah yang subur, sehingga waktu kena pada daerah yang subur yang le bakai yang berkat hana udip nyo kaudip, bakai yang memang berarti hana di mana duduk ka di mana. Yang pertama. Kemudian kadang-kala yang lainnya manakala keputusan nyorotlah di dalam tempat-tempat penampungan, bagi umpama rut lam-lam hana ditimo bakai yang manfaat segolong bagi kerja seorang petani, gak pula pakai yang manfaat. Meyalam dia tanpa urang pulang, itimo pakai yang bermanfaat bagi petani. Tapi meyalam hana itimo pakai yang bermanfaat, segolong truk urang-urang kerja sebulan. Kemudian nasyid, sama perkara truk ujian, bak tempat-tempat yang gersang di dalam padang pasir yang luas, yang gersang, yang tanpa ada kesuburan, yang ditinan berarti ianya dilup dalam tanah, hana faedah, hana menajib, berarti perumpamaan ilmu dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kibat puji daripada yang contoh oleh Rasulullah saja. Hati mupuji kegetanya. Manakala kata mudik dan kagetul Rasulullah, kagupi ilmu kepada ketanya. Umpamanya ketanya anak tak merupuk Rasulullah, berarti merupuk ngepeti ulama-ulama, gubi ilmu kepada ketanya. Nyo nal heboh perkara cara le ketanya tak merupuk dan tak sikapi terhadap ilmu dan petunjuk tersebut. Cara yang pertama berarti le ketanya manakala gubi ilmu yang tajak manfaat, tak terima ilmu tersebut. Ia yang kata disurah
diserap oleh bunga. Waktu diserap oleh bunga kemudian taput timo bakai, itimo bakai. Berarti selain daripada legetanyo tak terima petunjuk dan ilmu Rasulullah, getanyo pun berarti nak tapi manfaat kepada orang yang lain. Jadi getanyo yang pertama nafas, orang yang cok manfaat. Yang kedua getanyo berarti muntafa, orang yang bermanfaat. Membalik, mendapat orang yang bermanfaat, muntafa orang yang cok manfaat daripada ilmu tersebut. Dalam bahasa lain, minta bahasakan legetanyo, manakala legetanyo na orang yang berilmu agama kepada getanyo, na orang yang betul bagetanyo jalan-jalan kebajikan, getanyo tadino dan oleh tadino tak amalkan untuk pribadi getanyo, juga berarti tak sampaikan kepada orang yang lain. Jadi hanya semata-mata di dalam jiwa tertutup. Oleh karena Pak Drawat tak sampaikan kepada orang yang lain. Yang berarti derajat orang yang mulia. Yang kedua, yang kebetulan Rasulullah perumpamaan ini lagi berarti di dalam bak irigasi dan lain sebagainya yang adalah perumpamaan perumpamaan ilmu yang teka bak getanyo na manfaat, getanyo ilmunya tak terima, tapi yang cok manfaat bak ilmu getanyo bukan getanyo urang lain. Takut cula calau oleh katanya butuh takut tamapai butuh tamapai tamai musinu tak pegah urang lain getahi ukuran yang nak bari kita mau bari nak dakwah limong jiwa bahura ya surah ulama asyik ni nasihat rata-rata. Tetapi amalan katanya membacakan, yang berarti katanya cuma sebagai si nape ghairil muntafa. Berarti katanya orang cuma manfaat, manfaat katanya ilmunya, tadino ilmunya, tetapi katanya tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua. Jadi posisi kita pada masanya dibanci, yaitu cuma sebagai nampalah, sebagai orang yang memindahkan ilmu. Jangan lupa like,